Halo Gebrakers dimanapun kalian ngagebrak, kali ini sebuah film yang berjudul Kebangkitan Mutan Remaja Kura-Kura Ninja The Movie merupakan lanjutan dari serial televisi. Film ini bercerita tentang seorang murid yang dikirim oleh gurunya kembali ke masa lalu untuk menggagalkan rencana jahat si penjahat. Akankah mereka berhasil menyelamatkan dunia? Film ini disutradarai oleh Enward dan Andi Suryano, diproduksi oleh Nickelodeon Movies dengan animasi oleh Playing Bird Production, pembuat animasi Digitun Media, dan Cartoon Conrad Production, tayang di Netflix ya guys ya. Seperti biasa, tanpa banyak bacot di awal kita langsung geder aja ke filmnya. Oh iya, sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kepada Arman yang sudah memberikan saran dan masukan melalui komentarnya yang ini ya guys ya. Ditunggu juga saran, kritik, atau apa, boleh langsung aja di kolom komentar. Kisah berlatar di tahun yang lebih cepat dari kita, yaitu New York tahun 2044. Ini Leonardo, kita panggil saja si Leo, dan satunya lagi si Casey, di mana kura-kura yang bernama Leo ini, si topeng biru, merupakan guru dari muridnya yaitu si Casey. Seperti yang kita lihat bahwa sedang terjadi invasi militer yang dipimpin oleh si Krang, di mana dunia sedang tidak baik-baik saja, namun untungnya datang seseorang, dia bernama Mikey. Di antara para pejuang bumi hanya menyisakan mereka saja yang masih hidup, itu pun sudah tidak walakaya, putus asa dan sudah mengakui kalau si Krang menang. Secercah harapan muncul tatkala si Leo ingat bahwa ada senjata terhebat ninja dari seorang prajurit mistik yang tangguh yaitu si Mikey. Dia mampu membuka portal waktu dan siap melakukannya meskipun harus mengorbankan nyawanya. Si Leo menjelaskan rencana pada si Casey bahwasanya si Krang datang ke dunia juga lewat gerbang mistik dengan sebuah kunci yang dia gambar pada sebuah foto. Dan sekarang si Mikey akan mengirimmu ke masa lalu lewat gerbang mistik, yaitu kembali di hari pada saat kunci akan dicuri. Di mana kunci tersebut dapat membuka pintu untuk si Krang, temukan kuncinya dan hentikan si Krang. Si Mikey pun hancur bersamaan dengan terbentuknya gerbang mistik atau portal waktu. Casey, when you're done saving the world, do me a favor. Concentrate. Easy does it, Leo. Kisah berpindah ke masa lalu diperlihatkan para Ninja Turtle yang sedang memecahkan rekor nyuhun pizza, di mana rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh si Donnie, ini rarainya, dan dipecahkan oleh si Leo dengan support dari seorang adik yang membuka portal tadi ya guys ya, si Mikey. Sedangkan yang satu ini dia bernama Raph, yang baru datang pun tidak percaya kalau si Leo bisa memecahkan rekor tersebut, namun kedatangannya bukan untuk itu, melainkan mengingatkan untuk sedikit lebih dewasa, bersikap seperti superhero, dan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat. Huh? What is all that rack? Oh, that's me. Looks like we have a 317-39. Tiba-tiba, suatu alat yang dipakai si Donnie berbunyi menandakan bahwa itu sebuah kode telah terjadi kejahatan. And his conjuring compatriot, Hypnopotamus. Di mana mereka berdua telah mencuri sesuatu dan sedang dalam perjalanan kabur. Para turtle yang sudah mendapatkan notifikasi sebelumnya sudah berada di sana sebagai pahlawan untuk menggagalkan aksi para penjahat. After I save the day. Come on, Sword, it's portal time. Need to work together. Berbanding terbalik dengan masa depan di mana si Leo masa lalu ini terlihat lebih jerenges dan suka bertindak sendiri dengan kemampuan berpindah tempat dari senjatanya. Dia berhasil masuk ke dalam truk penjahat, namun itu sia-sia, tidak membuahkan hasil apapun, sehingga Sirap yang sudah menyusun strategi dan kerjasama mampu melumpuhkan mereka dan berhasil mengambil barang curian tersebut.
Yang ternyata itu adalah kunci untuk membuka pintu si Krang, tapi masalahnya di sini mereka tidak menyadari itu karena belum bertemu dengan si Casey. Namun lagi-lagi si Leo ini bertindak ceroboh mau menang sendiri dengan cara dia yang seolah-olah dialah yang dapat mengamankan barang curian. Kembali membuka portal dan yang terjadi justru sebaliknya membuat barang curian tersebut jatuh tepat di depan musuh. You think? Tiba-tiba muncul penjahat lain, dia adalah The Foot Clan, di mana dia sendiri telah mencari barang tersebut selama berabad-abad dan lalu menghilang kabur dari sana. Right, Casey, here we go. Find the key, stop the crane. Si Casey yang sedari tadi mencari keberadaan kunci tidak tahu bagaimana caranya dan berandai-andai kalau saja ada Sensei di sini, semua pasti terasa lebih mudah membuatnya paham kalau si Sensei memang ada di sini dan hanya perlu menemukannya. She'll know. April! Yes! Si Casey karena membuat kaget si April, Kabadug hingga pingsan dibawa ke markas karena si Casey mempunyai peralatan beserta foto mereka. Ketika si Casey sedang diinterogasi, tidak sengaja terpencet tombol. That's trademarked. Wait, stop! I'm a friend! Si Casey di sini menjelaskan bahwa dia bukan musuh dan memperkenalkan diri, serta berkata kalau dirinya berasal dari masa depan. Percayalah, di masa depan para alien menginvasi kita dan akan menguasai dunia. Kedengarannya memang seperti dongeng, tapi Sensei Leo telah mengutusku dan memberi misi Arjen ini untuk mencari kunci dan menghentikan si Krang. The Krang? The story just keeps getting better. Glenn? I have heard that name. Powerful, barbaric creatures worshipped by the Foot Clan. Ini adalah si ayah dia bernama Splint, di mana beliau ini mengetahui akan sejarah si Krang dan seperti apa si Krang ini. Dan terungkap bahwa si Krang ini ternyata sekarang berada di penjara dimensi jauh di luar dunia ini. Berabad-abad kunci itu disembunyikan untuk melindungi manusia dan mencegah si Krang untuk bisa kembali. Maka dari itu, Sensei menggambar kuncinya di balik foto supaya kita bisa lebih mudah untuk mencarinya. Have to do is find the key before it's stolen. Oh no, we're too late. Namun Sirap menegaskan tidak ada kata terlambat. Kita tahu siapa yang megang kunci itu, seraya mengingatkan si Leo untuk kerjasama sebagai tim bukan individual. Mereka pun pergi ke markas si The Foot Clan. Villain to villain, your hideout is a bit... Maybe a fuzzy white cat with a diamond necklace. With this key, we shall free them to lay waste to this world and enslave its people. Lord. You, Leo. What? Sementara itu The Foot Clan sudah mempersiapkan segalanya untuk melakukan upacara pembebasan si Krang. Sempat hampir bisa digagalkan namun prajurit si TFC, The Foot Clan ya guys ya, ini terlalu banyak ditambah mereka telat 5 detik saja dan yang terjadi... Dan inilah bebenguk si Krang. Mereka berniat akan membuat kunjungan si Krang ini hanya sementara, bermaksud akan langsung mengakhiri ini dengan mencoba melakukan perlawanan, namun... I hope you don't enjoy your stay. I'm finally free.
done to me. No. Entah jurus apa yang dilakukan si Krang, tapi itu membuat kekuatan mereka semua menghilang. Brother, sister, join me. What did they do to us? Ternyata guys, si Krang tidak sendirian melainkan punya saudara seraya memberikan perintah untuk melebarkan portal dan akan mengambil kapal Technodrome. Begitu kapal tersebut berada di sini, saat itu juga dunia akan berlutut di depan kita. Sementara si bungsu yang akan melebarkan portalnya, sedangkan yang satunya lagi kita panggil saja si saudari, meminta izin sudah lama tidak membunuh, langsung menyerang mereka semua sendirian. Hal itu membuat si ayah terluka cukup parah dan si Red mau tidak mau harus memberikan komando seraya untuk mundur, menyuruh si Donnie menyiapkan kapsul pelarian. Sempat diperingatkan si Casey kalau dibiarkan akan lebih memburuk, tapi si Red tidak mau ambil pusing, tetap dengan pelariannya. Berbeda dengan si Leo yang terngiang-ngiang dengan kata-kata si Casey membatalkan pelarian, nekat dan berhasil mendapatkan kuncinya, namun yang terjadi... Si Rep dia mengorbankan dirinya memberikan kapsul pelariannya ke si Leo supaya si Leo bisa kabur membawa kuncinya. Meskipun mereka semua sudah berada di markas, namun kekuatannya belum juga kembali. Si Leo ini sungguh bagai langit dan bumi dengan Leo masa depan di mana dia sangat arogan, tidak kalem dan selalu kumaha engke. Tanpa ada rencana, mereka akan bergegas untuk menyelamatkan si Rep. Setelah mengetahui lokasi keberadaan dari kunci, si Krang ternyata mampu mengubah para TFC menjadi makhluk yang mirip si Krang guna untuk dijadikan mereka semua sebagai pasukan yang lebih kuat. What is this thing? Hold on to your gluteus maximus. Mereka menggunakan tank kura-kura untuk menuju ke lokasi si Rep, di mana sebelumnya si Donnie secara diam-diam telah menerapkan GPS di masing-masing pada mereka semua, sehingga bisa terdeteksi bahwa si Rep sedang menuju menara metro, yaitu gedung tertinggi, dan mereka akan masuk tanpa ketahuan lewat bawah tanah, yaitu terowongan kereta api. Si Casey menjelaskan bagaimana dan seperti apa mereka di masa depan seraya memberikan suntikan semangat bahwa si Mikey ini prajurit mistik terkuat di bumi, sedangkan si Donnie merupakan prajurit cerdas dan inovatif sepanjang masa. Oh. Feeling a lack of rush in this rush. Sementara itu kunci yang ditinggal di markas tidak bisa dihancurkan meski sudah memakai puluhan alat pemotong hingga alarm berbahaya berbunyi di sana.
This cannot be good. Ternyata si saudari yang sudah sampai di markas si Turtle bermaksud akan mengambil kuncinya. Dapat hadangan berupa pasukan monster Krang, mereka lagi-lagi kerepotan menghadapinya. Si Mikey memberi saran untuk mundur karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Tidak digubris si Leo yang egois bahwa kita harus tetap maju. Oh no, Donnie, you soft shell, you're exposed. Donnie, Mikey. Si April di sini menghubungi si Donnie seraya harus melakukan apa karena markas sudah diketahui oleh si saudari. Boro-boro nulungan mereka sendiri dalam keadaan terjebak, tidak wala kaya dan menjelaskan situasi kondisi di sana. Mereka berdua pun berputar arah dan akan menuju ke sana untuk menolongnya. Sementara si Leo dan si Casey yang tigebros pun tidak kuna naon, namun si Casey di sini ngadat kau egois arogan tidak pernah kerja tim, selalu mau menang sendiri, dan si Casey memberitahu si Leo bagaimana nasib saudara-saudaramu di masa depan. They die. Everybody dies fighting the Krang. Si Leo yang sempat ngahulang tarik pemikiran akhirnya eling dan mulai sekarang akan bekerja sebagai tim untuk bisa mengalahkan si Krang. But the truth is, I need them. I know I'm not the Leo you know in the future, and maybe I never will be. To survive this, we have to do it together. We have an update on the strange situation at Metro Tower. Conflicting reports suggest something barricading the entrance for emergency. All contact has been lost with those inside the building, and Sedangkan si Donnie dan si Mikey diselamatkan si April dan si Ayah. Si Ayah bertanya di mana si Leo dan bocah masa depan itu, bahwasannya mereka berada di dalam sana. Namun si saudari juga sudah sampai di sana. Somewhere in there. Akhirnya mereka bertemu dan berkumpul lagi. Si Leo meminta si Donnie untuk kembali melacak keberadaan si Rep, hingga ditemukan bahwa si Rep posisinya berada di tengah-tengah mereka. Dan benar saja, si Rep berada di atas mereka di dalam sebuah benda, entah itu benda atau makhluk apa. Namun si Leo berhasil mengeluarkan si Rep dari sana. Tapi yang terjadi, si Repting itu kasurupan si Krang atau benda tadi memang sudah mencuci otaknya. Tiba-tiba memukul si Leo dan berubah menjadi setengah si Krang. Berhasil mendapatkan kuncinya dan si Krang pun datang ke sana dan... Ya, ditambah si saudari yang juga telah sampai ke sana membuat mereka semua terkepung, tidak bisa melakukan perlawanan dan harus segera mundur. Leo, move! No! A Krang! Si Krang pun akhirnya berhasil membuka portal lebih besar lagi dan muncul sesuatu dari sana, mungkin ini kapal yang dia maksud. Sementara para Turtle semakin kebingungan harus bagaimana cara melawannya dikarenakan si Krang ini terlalu kuat. Sains telah membuktikan bahwa masa depan memang tidak bisa dirubah. Akhirnya si Leo menunjukkan kepemimpinannya juga guys, dimana kalau saat ini kita telah merubah masa depan karena di masa depan si Rep tidak diculik dan itu dibenarkan oleh si Casey, yang artinya kita sudah berada di cabang waktu berbeda dan masih mempunyai harapan. Mereka tidak akan mengalahkan si Krang, melainkan mengirim kembali si Krang ke penjara dimensi. Dan akhirnya mereka bertarung dengan memakai strategi. Namun masalahnya bagaimana dengan si Rep, si Leo yang sudah sedikit insaf meskipun dia sudah setengah si Krang, tapi kita tidak akan meninggalkannya. I'm not leaving him behind. Mereka membagi tugas di mana si Casey, April, dan si Ayah membantu para warga sipil menghadang pasukan-pasukan si Krang. Sedangkan si Leo, Donnie, dan si Mikey pergi ke musuh utama yaitu si Krang, bermaksud mau menyelamatkan si Rep terlebih dahulu.
Setelah berada di dalam, mereka kembali berbagi tugas. Si Leo akan mencari si Rep sendirian. Si Leo yang bertemu dengan si Rep sedang bersama si Kreng pun mau tidak mau harus bertarung dengannya, sedangkan di sisi lain si Donnie bersama si Mikey yang ketahuan berhasil menghentikan aliran energi dan akan memulai peretasan sistem, yaitu sistem kelai. Namun dia memerlukan koneksi yang lebih dan dengan cara melepaskan batoknya, si Donnie pun berhasil meretas kapal dan mengendalikannya. Namun tidak lama dari itu si Krang mengetahuinya dan langsung menghentikan peretasan kembali ke si Leo yang sedikit kewalahan karena hanya bisa bertahan seraya terus menyadarkan si Rep. Ceramah no jutsu si Leo ternyata juga sangat ampuh dan berhasil menyadarkan si Rep. I realized it wasn't about me. Namun si Krang tidak tinggal diam, dia langsung mengikat. Namun yang terjadi itu justru malah memicu semangat juang mereka dan mengeluarkan segenap kemampuannya. Inilah yang dinamakan dengan kekuatan tim. Rap's doing it for us, so we do it for him when we fight together. Mereka yang sedikit mendominasi mampu melakukan perlawanan hingga jurus pamungkas menggabungkan semua kekuatan dan yang terjadi betapa kuatnya si Krang ini. Jurus pamungkas bisa dihentikan hanya dengan satu sintrekan saja. Dan si Krang membogem si Donnie dan si Mikey hingga mental jauh. Untungnya bisa diselamatkan oleh si Rap. Tinggal menyisakan si Leo saja di sana dan si Casey akhirnya sampai di tempat kunci berada. Si Leo memberikan komando pada si Casey saat si Krang berada di dalam portal. Maka yang harus kau lakukan adalah menutup portalnya. Dia akan terus berada di sana jika aku terus menahannya. Leo, please don't do this. Leo! Casey, it's the only way. He's too strong. Yang artinya si Leo di sini akan berkorban, guys, membawa si Krang kembali ke dimensi lain bersamanya dengan kekuatan berpindah tempatnya hingga mereka berada di dalam portal dan portal pun ditutup si Casey dengan cara membawa kuncinya. Little! You think you won? You wretched! Wipe that grin off your face! Kekuatan cinta dan kasih sayang membuat si Mikey mampu membuka gerbang mistik seperti yang dilakukan di masa depan. Bedanya kali ini dia dapat bantuan kekuatan dari yang lain hingga mampu bertahan. I'm not giving up on him! We're here, Mike. Don't stop! Si Leo pun akhirnya bisa berhasil diselamatkan kembali ke bumi. Password endingnya at ata ama at mat atau san.